a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky, full of stars, I think I saw you. Selamat siang Ananda semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan jangan lupa, dalam masa wabah COVID-19 ini Ananda tetap menjaga kesehatan, tangannya yang bersih, cuci tangan yang rajin dan sebagainya. Dan jangan lupa tetap belajar walau belajarnya dari rumah. Baik, selanjutnya ialah berhubung pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di mata pelajaran pendidikan IPS ya. Yang tepatnya kita belajar mengenai berbagai macam kegiatan ekonomi. Di sini lebih spesifiknya kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi yang salah satunya ialah mengenai distribusi. Sebelumnya Bapak akan menginformasikan terlebih dahulu manfaat dari pembelajaran kita pada kali ini ialah diharapkan nantinya Nanda bisa menyimpulkan atau bisa melihat gimana sih bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang real di dalam masyarakat, sehingga nantinya Ananda kalau semuanya mau berkecimpung di dunia ekonomi bisa mengetahui yang mana sih ke dalam mana sih kegiatan ekonomi ini kayak gitu. Sebenarnya ialah Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita kali ini ialah tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menyimpulkan mengenai pengertian dari distribusi itu sendiri. Kemudian yang kedua ialah siswa dapat menyebutkan seperti apa sih tujuan dari kegiatan distribusi. Kemudian ialah saluran-saluran distribusi itu seperti apa. Adapun KD kita pada kesempatan kali ini ialah siswa dapat memahami konsep interaksi antar manusia dengan ruang produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya Indonesia. Kemudian siswa juga diharapkan mampu menyajikan hasil analisis tentang konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan mode pembelajaran discovery learning, yang mana discovery learning merupakan suatu mode pembelajaran yang berusaha untuk mengkonstruksi. Siswa diharapkan bisa mengkonstruksi pengalaman-pengalaman yang didapat dari pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas atau pembelajaran yang akan Bapak berikan pada kesempatan kali ini. Teknik penilainya jangan lupa nanti di akhir pembelajaran kita punya kuis. Selanjutnya ialah di sini pada pembelajaran materi kegiatan IPS, langsung saja ya kita masuk ke pembelajaran kita pada kali ini. Di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu distribusi itu seperti apa, pengertian distribusi itu seperti apa. Di sini akan Bapak tunjukkan beberapa gambar. Ini ada grosir ya. Yeah. Selanjutnya ada bakso tusuk, orang pedagang menjualkan bakso tusuk kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga
ada pabrik pembuat mie yang sedang menyusun barang-barang yang telah diproduksinya di dalam pabrik untuk diletakkan di dalam mobil. Nah, dari gambar-gambar ini bisa kita lihat bahwasanya apa yang bisa Anda tangkap dari gambar-gambar yang telah Bapak jelaskan. Nah, dari gambar-gambar yang sudah Bapak jelaskan, di sini bisa kita lihat bahwasanya yang pertama ada sebuah barang yang telah diproduksi oleh yang kalau ini kan dari pabrik. Nah, berarti barang yang sudah dihasilkan di pabrik berupa mie. Kalau yang ini pedagang bakso yang sedang mengantarkan barang yang sudah dibuatnya, yaitu bakso, ke gerobak yang akan dijualnya kepada konsumen. Selanjutnya ialah toko grosiran yang sudah menerima barang-barang yang sudah diproduksi dari pabrik, kemudian dijualnya lagi melalui eceran di tokonya. Nah, ini semua dapat kita simpulkan bahwasanya yang ketiga jenis inilah yang dinamakan distribusi. Seperti ini, berarti bisa kita luruskan, dapat kita simpulkan bahwasanya distribusi merupakan suatu kegiatan menyalurkan barang yang sudah dihasilkan atau diproduksi kepada konsumen untuk disalurkan kepada konsumen. Nah, itulah yang dinamakan dari distribusi. Selanjutnya ialah Bapak akan menjelaskan mengenai tujuan distribusi. Tujuan distribusi itu ada 4. Yang pertama, menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Seperti ini, menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Ini kan barangnya berupa makanan akan disalurkan kepada anak-anak, kepada masyarakat yang suka kepada bakso. Selanjutnya ialah toko grosiran yang dimana masyarakat membutuhkan ini untuk memenuhi, untuk menyalurkan barang atau jasa, sekaligus jika ada masyarakat yang ingin membeli sesuatu, bisa di toko grosir ini. Kemudian yang kedua ialah membantu dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ini kan di sini ada beras, ada telur ayam, dan sebagainya. Ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang kemudian yang ketiga ialah meningkatkan nilai guna barang. Nah, nilai guna barang. Nilai guna barang bisa kita lihat atau bisa kita contohkan kepada sepatu. Nah, sepatu ini kan asal mulanya kan dari kulit, atau asalnya kan dari kulit atau kain, kemudian nanti diproses atau diproduksi sehingga menghasilkan sepatu yang berguna untuk masyarakat. Bisa dipakai untuk pergi ke sekolah seperti Nanda, bisa dipakai untuk jalan-jalan, bisa dipakai buat fashion atau segala macamnya, sehingga dapat meningkatkan nilai guna barang sehingga dapat menghasilkan uang juga nanti. Kemudian yang ketiga ialah penyebaran hasil produksi secara merata kepada konsumen. Nah, di sini kan ada nih, pabrik yang menjual mie. Nah, ini didistribusikan, dibagikan ke masyarakat, dibagikan ke toko, dibagikan ke proses, sehingga hasil dari produksi ini dibagikan oleh distributor atau orang yang membagikan tuh seperti ini. Ini adalah distributor, nanti dibagikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menikmati mie yang dihasilkan dari pabrik. Kemudian macam-macam saluran dari distribusi. Apakah Nanda ada yang tahu macam-macam saluran distribusi itu? Saluran distribusi itu ada 3 macam ya. Yang pertama, distribusi secara langsung seperti ini. Ini adalah merupakan distribusi secara langsung. Artinya distribusi secara langsung ialah merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa secara langsung dari produsen kepada konsumen tanpa perantara. Kan ini merupakan produsen, dia yang menghasilkan bakso, namun dia juga yang mendistributornya, dia juga yang membagikannya secara langsung. Nah, dia tanpa perantara, artinya dia langsung yang menjualkan bakso ini kepada masyarakat untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua ialah distribusi semi langsung, merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Seperti ini. Kegiatan menyalurkan jasa kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Nah, ini merupakan perantara. Perantaranya seperti apa? Yaitu sales. Sales merupakan perantara atau distributor yang menjual barang kepada konsumen. Dalam hal ini ialah perantaranya ialah sales. Namun orang yang menjualkan aslinya ada,
cuman untuk memasarkannya kita butuh perantara, yaitu dari salesnya. Kemudian yang ketiga ialah distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen dengan distribusi melalui penyalur seperti agen, grosir, makelar, toko dan sebagainya. Bisa kita contohkan atau bisa kita lihat seperti ini, toko yang menjual sepatu, baju dan sebagainya. Ini kan tokonya Adidas nih. Tokonya kan Adidas. Nah, di toko Adidas ini pemiliknya kan yang punya toko, dia hanya memasarkan atau menjual yang diberikan oleh agen-agen atau pemilik dari Adidas nih, sehingga dia cuman memasarkannya saja di dalam toko. Itu artinya distribusinya secara tidak langsung. Baik, mungkin itu saja materi kita pada kali ini. Selanjutnya ialah dapat kita simpulkan bahwasanya dari pengertian distribusi itu sendiri, distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa yang telah dihasilkan kepada konsumen kepada konsumen, sehingga konsumen bisa merasakan atau bisa menerima kegunaan atau memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua ialah tujuan dari distribusi itu ada 4. Yang pertama, menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Yang kedua, membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan. Yang ketiga, meningkatkan nilai guna barang. Yang keempat, penyebaran hasil produksi secara merata ke dalam masyarakat. Kemudian saluran distribusi ada 3. Yang pertama, distribusi secara langsung tanpa perantara. Yang kedua, distribusi semi langsung, merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa melalui pedagang perantara. Contohnya itu seperti sales tadi ya. Kemudian yang ketiga, distribusi tidak langsung, kegiatan menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen dengan distribusi melalui penyalur seperti agen, grosir, maklar dan sebagainya. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan berupa kuis. Yang ingin Bapak pertanyakan ialah seperti apa sih contoh dari kegiatan distribusi yang ada di lingkungan Anda sekalian. Tolong Anda catat dan ya contoh kegiatan distribusi yang ada di lingkungan sekitar Anda. Tolong Anda buat di buku tugas, kemudian baca dan ringkas materi yang ada di LKS nomor 29 mengenai kegiatan distribusi. Tolong diresum ya, agar nanti Anda bisa lebih memahami lagi. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bapak harap Anda tetap menjaga kesehatan, jangan keluar rumah, stay safe dan tetap jaga kebersihan tangan dan sebagainya, jaga kebersihan makanan dan sebagainya, dan jangan keluar rumah dulu, belajar dari rumah. Mungkin itu saja. Sekian pembelajaran kita kali ini. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.